Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldia Dava Putri Setiawan dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1 PK dengan nomor belakang NIM 088. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus yang saya ambil, yaitu mengenai negara dan warga negara. Simak ya videonya. Baik. Warga negara adalah orang yang tercatat keanggotaannya dari suatu negara, baik yang tinggal di wilayah tersebut ataupun berada di luar negara dalam jangka waktu tertentu. Setiap negara pasti memiliki sebuah pemimpin untuk memimpin warganya. Dan untuk menjadi pemimpin baik, pemimpin negara maupun daerah di Indonesia, salah satu syaratnya harus merupakan warga negara Indonesia asli. Lalu, bagaimana jika seorang warga negara Indonesia yang menjadi pemimpin memiliki dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda? Apakah bisa? Baru-baru ini, kasus serupa telah terjadi di Indonesia, tepatnya di Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Diduga bupati terpilih, yaitu Orien Patriot Riwukore, dikabarkan memiliki dui kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Bila benar, bupati terpilih memiliki dui kewarganegaraan, sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, status warga negara Indonesia yang bersangkutan sebagai syarat pencalonan dalam pilkada akan gugur. Sebab, dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu, Indonesia tidak menganut sistem dui kewarganegaraan. KPU setempat pun sudah mengklarifikasi temuan Bawaslu Saburai Jua kepada Dukcapil Kota Kupang bahwa Orien Patriot mengantongi KTP warga negara Indonesia yang sah. Namun, dengan adanya kasus dugaan pelanggaran pilkada oleh Bupati terpilih, Saburai Jua Bawaslu merekomendasikan penundaan pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih Saburai Jua karena pihak-pihak penyelenggara pilkada masih mengembangkan pembahasan terkait dasar hukum yang dapat disengkakan kepada Riwukore. Mengingat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa kepala daerah haruslah seorang yang menyandang kewarganegaraan Indonesia. Lalu, terkait kewarganegaraan pasal 23 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewargaan Negara Indonesia, disebutkan warga negara Indonesia kehilangan hak kewarganegaraan Indonesianya jika memiliki kartu identitas resmi dari negara lain. Terkait persoalan ini diduga ada pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Orien demi lolos persyaratan pencalonan. Jika Orien terbukti memalsukan dokumen, maka Orien bisa dijerat pidana sesuai pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 36 bulan dan paling lama selama 72 bulan, dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak sebanyak 72 juta rupiah. Masalah kewarganegaraan ganda ini menjadi persoalan klasik di Indonesia, sebab Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengenal dui kewarganegaraan. Pasal 41 Jo Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberi pengecualian terhadap anak hasil perkawinan campur hingga berusia 18 tahun. Setelah usia 18 tahun atau sudah menikah, anak itu harus memilih kewarganegaraannya. Apakah mengikuti kewarganegaraannya ayah atau ibunya melalui pendaftaran diri kepada pejabat yang berwenang. Kasus kewarganegaraan ganda pada pejabat publik Indonesia pernah terjadi sebelumnya, yaitu saat Archandra Tahar yang diketahui memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012. Hal ini terungkap setelah dia dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Menteri ESDM pada Kabinet Kerja pertama. Lalu hanya 2 pekan ia menduduki kursi Menteri ESDM sampai akhirnya ia dicabut sebagai Menteri ESDM.
Kenyataan ini sempat menjadi polemik di ruang publik dan pemberitaan. Kemudian, Taher dikukuhkan kembali identitas kewarganegaraan Indonesianya dan dilantik kembali menjadi Wakil Menteri ESDM. Dari pembahasan ini, dapat saya simpulkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di negara Indonesia, diwajibkan untuk berwarganegaraan Indonesia asli. Dan jika memiliki kewarganegaraan ganda sebelum dilakukan pencalonan sebagai pemimpin, diharuskan untuk mengukuhkan kembali kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.